Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 24 Februari 2025. Dan tentunya Tribuners, beragam informasi yang telah kami muat dalam edisi hari ini akan kami sampaikan. Beberapa juga diantaranya headline-headline menarik yang akan kami sajikan untuk Tribuners secara visual pada tayangan kita siang hari ini. Dan tentunya bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500, juga menghubungi kami dengan berlangganan di Family Tribune Card di nomor 081 1413 5555. Langsung saja di halaman pertama kita, Tribuners, sudah ada informasi menarik juga. Salah satunya adalah informasi mengenai keluarga Aksa Mahmud yang masuk Rujab. Di mana informasi ini selanjutnya lebih detail mengenai Ketua Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Minggu kemarin pada petang hari mengundang kedua orang tua, kerabat, dan sahabat ke rumah jabatan Wali Kota Makassar, Jalan Penghibur, Kota Makassar. Undangan ini sekaligus aktivitas pertama Wali Kota ke-21 Makassar dan keluarga di rumah jabatannya. Haja Ramlah Aksa, Ibu Melinda duduk mengikuti pengajian. Sebelumnya di ruang tengah, Aksa Mahmud bersama sahabat menonton siaran langsung laga PSM Makassar yang mendapat poin 1 melawan Persija dengan poin 0. Melinda menginisiasi pengajian majelis taklim di Baruga Anging Mamiri, aula utama di rumah jabatan kawasan Pantai Losari. Ini merupakan H-7 awal Ramadan. 1 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan pada Sabtu nanti di tanggal 1 Maret 2025, Tribuners. Dan sekitar 200 jamaah mendengar ceramah menyambut Ramadan dari Ustadz Haji Fasir Arif LC, pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pusat, Macopa, Kabupaten Maros. Undangan berselang 2 hari pasca pelantikan suaminya, yakni Munafri Arifuddin atau yang dikenal disapa dengan Api. Dan undangan ini sekaligus menandai momen awal Melinda dan keluarganya memasuki rumah jabatan wali kota. Sejak tahun 2020 atau periode kedua jabatan wali kota Dani Pomanto, yakni 2016 hingga 2024, memilih tinggal di kediaman pribadinya di Jalan Amrullah, Mamajang, sekitar 2,1 km dari Rujab. Sampara yang berusia 67 tahun, tenaga kebersihan di Baruga Anging Mamiri, menyebut pengajian dan sholat maghrib berjamaah jadi awal aktivitas wali kota Api. Rujab ini adalah peninggalan residen Belanda dan mulai aktif menjadi rumah jabatan di awal periode Haji Muhammad Patompo. Nah, kemudian selanjutnya dari informasi adanya pengajian di rumah jabatan Wali Kota Makassar, ada juga DPRD Kota Makassar yang siap mengawal program-program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika mengungkapkan pihaknya menunggu penyampaian visi misi pasangan Api Aliyah, di mana penyampaian visi misi itu akan dihelat dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada 3 Maret 2025, Tribuners. Politisi Partai Golkar itu mengaku pihaknya sementara menunggu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dari pemerintah Kota Makassar. Adapun beberapa program unggulan Api Aliyah seperti pemilihan RT RW serentak, penghapusan iuran sampah, dan rencana pembangunan stadion perlu diperjelas mekanisme pendanaannya. Dari headline utama kita, ada juga headline yang berbunyi Api sekelas Gubernur DKI Jakarta, Tribuners. Di mana kegiatan yang diikuti oleh Wali Kota Makassar di hari kedua orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah di Akmil atau Akademi Militer Magelang pada Sabtu 22 Februari kemarin. Nah, agenda hari kedua dimulai dengan sarapan pagi pukul 6 pagi, kemudian disusul dengan apel pagi dan pembukaan resmi. Pembukaan terdiri dari beberapa sesi, diawali dengan laporan panitia oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, kemudian dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri.
Kemudian Munafri Arifudin sendiri tergabung dalam kelas A di ruang MT Haryono bersama 125 kepala daerah lainnya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, Wali Kota Bandung M. Farhan, kemudian Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono, ada juga Bupati Bulukumba Mukhtar Ali Yusuf, Bupati Majene A. Ahmad Syukri, serta sejumlah wali kota dan bupati lainnya. Kemudian di kelas besar tentunya Menteri Pertahanan RI turut memberikan pemaparan mengenai sistem pertahanan negara Republik Indonesia, diikuti oleh Majen TNI Purnawirawan Dr. Kup Yanto Setiono yang membahas perkembangan lingkungan strategis, serta Majen TNI Rido Hermawan yang menjelaskan kewaspadaan nasional. Munafri Arifudin menekankan pentingnya kegiatan ini dalam menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Dikatakan oleh Munafri bahwa sebagai wali kota Makassar, saya berkomitmen menindaklanjuti arahan pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi warganya. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan menghasilkan pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Lanjut lagi, ada grafis yang kami tayangkan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, mengenai angka pengangguran terbuka di Sulsel, di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun. Tentunya diikuti dengan data 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Dan untuk di tahun 2024 kemarin, angka pengangguran yang tentunya sejalan dengan keinginan perusahaan yang butuh angkatan kerja berpengalaman itu di angka 204.760 jiwa pengangguran. Dan untuk Makassar sendiri, kita berbicara tentang skala Makassar. Di tahun 2024 itu angka penganggurannya masih cukup tinggi di angka 8.295. Tentunya paling tinggi di antara kabupaten kota lainnya ada dari Kabupaten Goa, Tribuners. Di mana tahun 2024 itu Kabupaten Goa angka penganggurannya sebanyak 17.683. Ya, di Makassar sendiri maksud saya tadi ada di angka 67.668. Tentunya dua kabupaten ini punya angka atau kuantitas yang cukup tinggi dibandingkan yang lainnya karena merupakan daerah atau juga wilayah yang padat penduduk atau juga jumlah penduduknya yang sangat banyak. Nah, jumlah angkatan kerja di Sulsel saat ini mencapai 4, juta orang, di mana angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan aktif secara ekonomi, baik telah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Dari jumlah tersebut, angka angkatan kerja yang sudah bekerja mencapai 4,5 juta. Nah, disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, saat ditemui Tribun Timur pada Sabtu kemarin. Ia mengaku pihaknya terus mencoba membuka ruang bagi angkatan kerja bisa terserap di dunia kerja. Saat ini paling penting yakni bagaimana angkatan kerja memiliki pengalaman kerja itu sendiri. Sebab setiap perusahaan, disebut Jayadi Nas, tentu menginginkan karyawan yang memiliki pengalaman lebih baik. Dan terakhir ada informasi Basar Ramadan yang akan dilaksanakan pada 7 hingga 23 Maret 2025, Tribuners. Dan untuk pendaftaran tenannya itu masih terbuka sampai saat ini, Tribuners ya. Jadi bagi Tribuners yang punya UMKM dan mau mendaftarkan dirinya, bisa ikut serta dalam Basar Ramadan nanti. Silakan di-scan barcode yang ada di layar kaca Anda saat ini, atau juga mengetik ya di browser dengan ketikan bit.ly/form tenan 2025, atau juga bisa langsung hubungi di nomor yang ada kami terakan saat ini, Tribuners. Tentunya acara Basar Ramadan nanti akan
dikelola oleh Tribun IO dan tentunya didukung oleh Indosat, Bisnet, Le Mineral, dan juga Tempo Harum. Dari halaman 1 kita akan beralih ke halaman berikutnya Tribuners. Dari beberapa headline yang sudah kami bahas di halaman utama kita, ada juga beberapa headline yang akan melengkapi pertemuan kita hari ini. Untuk di halaman 3 sendiri ada rubrik Sulsel Tribuners, yakni ada beberapa informasi dari kabupaten juga kota yang ada di Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar sendiri ada informasi mengenai komitmen Bosowa Korporindo di hari ulang tahun ke-52 tahunnya. Kemudian ada juga informasi dari Kabupaten Bone, yang dimana puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Ada juga sisa jasad Feni Ere yang kemudian sudah dimakamkan pada beberapa waktu lalu, hingga Andi Akmal ziarah makam mantan bupati. Informasi pertama mengenai komitmen Bosowa Korporindo di HUT ke-52 Tribuners. Lebih lengkapnya dikatakan oleh CEO Bosowa Korporindo, yakni Suban Aksa, bahwa Presiden Prabowo merencanakan banyak program, salah satunya swasembada pangan. Tentunya kami ingin berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah ini. Inilah yang menjadi komitmen utama dari CEO Bosowa Korporindo yang disampaikan pada hari ulang tahun ke-52-nya yang berlangsung di Pantai Indah Bosowa pada Minggu kemarin 23 Februari 2025. Ada lanjutan juga dari informasi puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung Tribuners. Di mana hal ini terjadi di Kecamatan Dua Bocoe, tepatnya di Desa Matajang, Kabupaten Bone, yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung pada Sabtu kemarin 22 Februari 2025 sore. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 5 sore disertai hujan deras. Salah seorang warga bernama Fahri memperkirakan puluhan rumah terdampak akibat bencana ini. Dikatakan oleh beliau, rumah yang rusak jelas di atas 10 unit. Di Matajang Riaja saja lebih dari 10 rumah. Belum lagi di Matajang Rilau. Saat ini warga yang terdampak masih mengungsi di rumah kerabat mereka. Dan harapan Fahri, pemerintah setempat segera meninjau lokasi bencana dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Ada juga informasi dari Kota Palopo. Kematian perempuan bernama Feni Ere, warga Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, masih menyisakan banyak tanda tanya. Setelah setahun dirinya dinyatakan hilang, mayat Feni Ere yang hanya menyisakan kerangka ditemukan di kilometer 35, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Pihak keluarga menduga Feni Ere menjadi korban pembunuhan karena ditemukan bercak darah di kamar Feni saat ia menghilang pada Januari 2024. Tak hanya itu, kondisi kerangka Feni yang terlilit celana pada bagian mulut juga menjadi alasan kuat keluarga menduga Feni dibunuh. Pihak kepolisian kemudian melakukan otopsi dan pemeriksaan DNA untuk mengetahui identitas kerangka tersebut. Meski hasil pemeriksaan DNA belum ada, tetapi pihak Bidokes Polda Sulsel melihat adanya kemiripan antara Feni Ere dan kerangka manusia yang ditemukan di Batang Barat, Palopo tersebut. Tak hanya itu, pihak keluarga juga sangat yakin bahwa kerangka tersebut adalah milik Feni Ere. Beberapa hari setelahnya, kerangka mayat tersebut diserahkan ke pihak keluarga Feni Ere tepat pada hari jadi Feni Ere yang ke-28 tahun Tribuners. Beberapa hari setelah diserahkan ke pihak keluarga, mayat dimakamkan dengan baik oleh pihak keluarga. Lebih lanjut bahwa Feni Ere kemudian dimakamkan di kampung halamannya di Pantilang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu pada Sabtu 22 Februari kemarin. Dan prosesi pemakaman Feni Ere membuat isak tangis keluarga dan kerabat pecah. Hujan deras juga mengiringi pemakaman Feni Ere. Tentunya kita juga mengirimkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal dari Feni Ere bisa diterima di sisinya. 2 rumah hangus juga Tribuners, hangus karena terbakar di Kampung Gade.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja kerugian material ditaksir 120 juta. Nama pemilik rumah tersebut yakni Takdir dan Ambotang. Dan lokasi rumah terbakar tersebut berada di daerah padat penduduk. Untuk itu tim pemadam kebakaran yang turun langsung dari markas pemadam kebakaran Kabupaten Bulukumba. 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan di lokasi. 5 mobil sehingga api mudah dipadamkan. Mereka tentunya saling menyelamatkan diri sendiri sehingga bisa selamat dari kobaran api, sambungnya. Dari halaman 3 Tribuners, selanjutnya kita akan ulas halaman 4. Halaman selanjutnya, halaman 4, yakni rubrik bisnis. Beberapa informasi juga, ada Beyond Phase, kemudian ada subsidi listrik dari PLN yang segera berakhir, dan juga ada bisnis pariwisata terdampak pemotongan anggaran. Nah, dari bisnis pariwisata terdampak pemotongan anggaran ini, Ketua Asita Sulsel yakni Didi Leonardo Manaba mengatakan kita tidak bisa terus bergantung pada anggaran pemerintah karena tidak ada kepastian sampai kapan kondisi ini akan berlanjut. Didi juga menekankan pentingnya strategi promosi yang lebih terarah dan tepat sasaran untuk menarik wisatawan yang sudah memiliki minat tinggi untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan. Beberapa negara yang dianggap potensial sebagai pasar utama adalah Malaysia dan Singapura, Tribuners. Nah, menurut Didi, selama ini Asita selalu terlibat dalam proses perjalanan dinas setiap kementerian yang kemudian diteruskan ke daerah. Namun dengan adanya pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, Asita menghadapi tantangan besar. Sebab pihaknya harus mempertahankan kelangsungan bisnis para anggotanya. Makanya tadi ada beberapa strategi yang dianggap bisa dilakukan untuk menarik wisatawan, salah satunya promosi ke daerah atau negara yang dianggap potensial, Malaysia dan Singapura. Ada juga informasi yang dimana kita mungkin sudah tahu beberapa waktu lalu bahwa subsidi listrik PLN akan segera berakhir di akhir bulan Februari ini. Di mana sebagaimana diketahui, maksud saya, paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2200 volt ampere ke bawah, khususnya sudah dapat dinikmati sejak 1 Januari 2025. Nah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menerangkan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut. Dikatakan lagi lebih lanjut bahwa pada pelaksanaannya untuk pelanggan pasca bayar, potongan tarif 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar, cukup membeli setengah atau 50% dari biasanya untuk mendapatkan energi KWH yang sama dimanapun. Ada juga kuliner ala Singapura hingga Korea yang saat ini ada di TSM, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi untuk Tribuners yang ingin mencicipi masakan Singapura dan juga Korea, Tribuners. Di mana TSM sendiri menghadirkan program kuliner spesial bertajuk TSM Culinary Passport berlangsung hingga 14 Maret 2025. Program ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati hidangan lezat dari berbagai negara di tenan pilihan di TSM Makassar. Selain memanjakan lidah, TSM Culinary Passport juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik. Dari pihak TSM sendiri berharap program ini semakin menambah keseruan berburu kuliner di TSM Makassar. Pengunjung dapat menikmati pengalaman kuliner istimewa dengan mencicipi hidangan khas dari berbagai negara di tenan pilihan, seperti Diusoyo Korean Barbecue dan Jigae dan yang menghadirkan cita rasa otentik Korea. Kemudian ada tempura hike dengan sajian khas Jepang. Lalu ada Yakun Kaya Toast yang menawarkan sarapan ala Singapura.
Kemudian Liang Sandwich dan TC dengan menu Taiwan yang menggugah selera. Serta Suki Nusantara yang menghidangkan steamboat khas Indonesia. Kemudian ada Pen & Co menyajikan fluffy pancake ala Jepang. Terti Bumbu menghadirkan beragam hidangan Nusantara. Kemudian Yakiniku Like menawarkan pengalaman barbecue ala Jepang. Tidak henti sampai sana, ada juga XO Suki dengan pilihan hotpot yang kaya rasa. Dan ayam bakar tolak pinggang yang siap memanjakan lidah dengan sajian ayam panggang bercita rasa khas. Dan program ini terbuka untuk seluruh pengunjung TSM Makassar, kecuali karyawan tenan, karyawan TSM, serta afiliasinya. Nah, cara untuk ikut undiannya Tribuners sangat gampang. Cukup melakukan transaksi minimum Rp100.000 di salah satu tenan tersebut, lalu membawa TSM Culinary Passport ke booth customer service untuk mendapatkan stempel. Kemudian 3 pengunjung pertama setiap hari yang mendapatkan stempel pertama akan menerima voucher free parkir yang berlaku di hari yang sama. Kemudian 3 pengunjung pertama yang berhasil mengumpulkan 5 stempel akan mendapatkan voucher belanja JD Sport senilai Rp500.000 selama periode program berlangsung. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan voucher belanja Rp500.000 di JD Sport dan ini berlaku hingga 14 Maret 2025 Tribuners. Sementara itu pengunjung yang berhasil mengumpulkan 10 stempel berhak mengikuti Lucky Dip. Pengunjung pun berkesempatan memenangkan voucher menginap di Hotel Hyatt Place Makassar serta mendapatkan hadiah menarik lainnya. Nah, informasi undian atau juga promo yang ada di TSM Makassar juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini Tribuners. Terima kasih Tribuners senantiasa menyaksikan program kita setiap harinya dan jangan lupa saksikan program reguler yang akan kami sajikan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.